Selamat sore, selamat datang di Sita Siniar Tabrak. Oke, kita akan menabrak kezaliman, menabrak kesalahkaprahan, dan menabrak realitas yang tidak baik di sekitar kita. Sore ini saya kedatangan Pak Dayat. Ini salah satu orang yang cukup berpengaruh di Bakti Karya. Cukup berpengaruh di Bakti Karya, dan Pak Dayat ini pernah menjadi PNS ya, Pak Dayat ya? Pernah ya. Pernah menjadi PNS dan mengundurkan diri. Bukan mengundurkan diri. Apa namanya Pak Dayat? Pensiun dini. Pensiun dini dan menjadi petani. Apa sih motivasi awalnya Pak Dayat? Kenapa mau mengundurkan diri dari PNS yang sudah jelas-jelas ada gajinya, sementara memilih menjadi petani? Dan ya bisa dibilang hari ini gajinya tidak menentu Pak Dayat. Boleh perkenalan diri dulu Pak Dayat, silakan. Terima kasih. Selamat sore. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dayat. Lebih dekat Pak. Mungkin kalau usia, saya kelahiran tahun 1958. Ya, mungkin sekarang udah 66 tahun. Udah mungkin tinggal menunggu sisa umur aja. Saya masuk dinas pertanian itu tahun 1980. Jadi saya mengalami di dinas pertanian itu mulai program Revolusi Hijau. Revolusi Hijau itu tahun 80-an ya Pak ya? Sebelumnya. Sebelum dari tahun 70, 80. Dari 70-an. gitu. Oke, dari 76 sampai 80. Saya itu di tahun 80 masuk dinas pertanian, masuk pegawai pertanian. PNS Dinas Pertanian ya? PNS waktu itu bukan dinas pertanian, itu ada dulu itu Departemen Pertanian. Dulu sebelum kementerian. Kementerian ya? Departemen Pertanian, dan saya itu ditugaskan di Balai Proteksi Tanaman Pangan. Balai Proteksi Tanaman Pangan Jawa Barat pada tahun 1980 ya? 80. Ya, tahun 80. Tahun 80 sampai tahun berapa tuh Pak? Sampai akhirnya mengundurkan diri? 2008. Sampai 2008 ya? Artinya sekitar 30 tahunan ya? 29 tahun. Jadi saya itu kenapa mungkin bisa pensiun dini? Sebetulnya bukan pensiun dini, itu pengajuan saya itu untuk keluar dari pegawai negeri. Oke. Tapi sangat sulit untuk keluar dari pegawai negeri, itu harus banyak syaratnya. Banyak syaratnya. Kenapa tuh Pak tuh? Syaratnya kan itu ya, kalau untuk keluar itu alasannya itu harus sakit yang tidak bisa diobati, atau hilang akal juga. Jadi daripada itu, saya karena sudah masuk di 50 tahun waktu itu, saya bisa untuk pensiun dini. Pada akhirnya menunggu pensiun dini di usia 50 tahun, padahal sebelumnya sudah mau mengajukan pensiun dini berarti Pak? Memang pas di 50 tahun itu saya mengajukan pensiun dini? Keluar dari pegawai negeri. Dari pegawai negeri. Jadi mungkin itu karena prosesnya sangat sulit. Ada tawaran mau keluar atau mau pensiun dini. Kalau keluar ya syaratnya sangat sulit. Kalau pensiun dini tinggal ngajuin aja. Itu tinggal ajukan. Oke. Siap. Motif awalnya apa sih Pak? Kenapa mau pensiun dini dari PNS nih? Padahal gajinya tadi sudah jelas ya. Ya. Kalau melihat kesejahteraan, memang kalau pegawai negeri ya cukup bisa diandalkan lah, kayak jaminan hidupnya itu udah di ini. Tapi itu hanya di luar batin. Itu hanya sebatas visual lah gitu. Visual aja, kelihatannya aja. Kelihatan.
Tapi Tapi secara kalau batin, mental itu ini yang bisa perhitungkan waktu itu tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena eh, yang namanya pegawai negeri itu harus taat aturan dari atasan. Sekarang atasan itu ya mulai dari pusat sampai ke daerah itu harus sesuai, harus ini. Dan yang waktu itu yang dikejar itu dari waktu itu Departemen Pertanian adalah produksi. Bagaimanapun itu produksi harus meningkat tanpa memperhitungkan efek sampingnya. Nah, di situ mungkin saya karena saya orang lapangan yang ditugaskan langsung dengan lahan, dengan petaninya. Nah, di situ saya berpikir secara kenyataan gitu. Ternyata karena saya di bidang proteksi tanaman, yaitu pengamat. Kalau dulu itu pengamat hama dan penyakit tanaman pangan. Kalau sekarang udah beralih jadi bukan pengamat hama tapi pengendali organisme pengganggu tanaman. Sekarang sudah berganti menjadi itu ya Pak ya? Iya. Oke. Tapi waktu itu pengamat hama. Nah, di waktu itu jadi kan produksi itu banyak faktor yang untuk meningkatkan produksi. Waktu itu ada istilahnya itu panca usaha tani. Panca usaha tani di antaranya di situ ada semuanya itu ada yang pertama pengolahan tanah, kedua bibit, ketiga pupuk, keempat pengairan, dan kelima pengendalian pemberantasan hama. Okay. Yang panca usaha tani itu. Nah, itu semua setelah ada hal ini yang justru tidak sesuai dengan alam gitu. Karena di situ karena saya di bidang organisme pengganggu tanamannya, di bidang hama dan penyakitnya. Ternyata dengan pemberantasan hama itu waktu itu ada program pemberantasan hama dengan pestisida secara jor-joran, bahkan pemerintah membantu sepenuhnya di awal itu. Bagaimanapun caranya hama harus hilang. Harus hilang ya? Harus hilang. Ternyata dengan pemberantasan hama itu bukannya hilang, malah makin banyak. Yang hama itu secara bukannya hilang tapi serentak satu hamparan itu rusak semua. Diserang hama ya Pak ya? Diserang hama itu baik orang, batang selokat atau penggerek batang. Semua hama waktu itu bukannya ini dengan adanya pemberantasan itu bukannya menghilangkan, justru membangkitkan hama lainnya. Oke. Artinya ada kejahatan dalam hal itu nih Pak? Jahat, benar-benar jahat. Oke. Kenapa? Mungkin pertanyaan. Kenapa kok bisa jahat? Karena yang ada pemberantasan hama kan ditujukan kepada hama. Hama itu mati memang benar, tapi kan alam sudah diciptakannya itu adalah untuk keseimbangan. Kalau hama itu pasti ada yang memakannya. Oke. Itu dalam siklus rantai makanan itu adalah sudah jelas ya. Gitu. Nah, sekarang kalau si satu rantai makanan hilang, otomatis ada yang berkembang secara masif. Itu jadi meledaklah peledakan serangannya gitu. Oke. Contohnya begini, saya ini masih ingat itu satu orang itu bisa mengeluarkan telur itu sampai 250 ekor. Begitu kecilnya orang tapi bisa mengeluarkan telur orang itu 250. Nah, karena disemprot si orangnya mati, tapi telurnya itu disimpannya itu diselipkan di jaringan tanaman. Jadi meskipun disemprot juga tidak akan mati. Tapi yang memakan hamanya juga orang mati, seperti laba-laba atau capung atau
wah banyak sekali lah dia alam itu yang saling untuk memakan. Ternyata mati semua. Begitu mati, si Wareng ya. telur yang 250 itu menetas, dengan bebasnya dia berkembang biak lagi. Nah, di situ ada peledakan hama di situ. Oh, oke. Jadi bukannya menuntaskan, justru membangkitkan. Membangkitkan ya. Jadi secara logika kayak obat nyamuk, bukan berarti membunuh nyamuk. Sama. Itu bukan membunuh nyamuk, tapi justru ada nyamuk mati, tapi Telur dimana? yang lainnya. Iya, telurnya di mana? Oke, secara logika gitu ya. Artinya memang kejahatannya cukup jahat ya. Pengalaman apa sih Pak yang membuat Pak Dayat berhenti menjadi PNS? Ada pengalaman yang menyakitkan kah sehingga Pak Dayat mau keluar dari pegawai negeri sipil dan menjadi petani pada akhirnya? Justru itu. Karena pengalaman orang tadi apa atau memang ada pengalaman lain, Pak? Ya pengalamannya dari itu, tapi bukan itu setelah. Kalau dulu saya itu di awal itu memang benar. Wah, saya kan yang petugas yang harus menyemprotnya. Saya yang harus yang membunuhnya, harus menyuruh ke petani itu supaya disemprot. Bahkan waktu itu ada kalender, sistem kalender. 2 minggu sekali itu harus disemprot. 2 minggu harus disemprot. Nah, itu udah sistem kalender. Karena perkembangan hama semakin banyak, maka waktu itu lahirlah ada sekolah lapangan, yaitu ada program pengendalian hama terpadu. Waktu pengendalian hama terpadu yang dilaksanakan oleh Bappenas. Itu programnya dari FAO. Jadi semua petugas pengamat hama waktu itu dilatih untuk bertani yang sesungguhnya. Itu selama 3 musim. Pertama satu musim padi, kedua musim penyuluhan, ketiga musim palawija. Itu 3 musim itu langsung di lapangan, terjun langsung mulai nari nyangkul, pembibitan sampai panen. Itu ada petugas itu langsung terjun. Setiap hari itu ada di sawah atau di lahan. Dan itu motif yang memotivasi Pak Dayat untuk menjadi petani ya? Iya, ya, justru harus waktu itu harus tahu apakah benar. Akan di situ ada sekolah lapangan. Jadi si perkembangan padi itu mulai dari pembibitan sampai panen itu tiap hari diamati. Itu ada percobaan. Jadi studi-studi diantaranya adalah studi yang dengan pemupukan, yang tidak pakai pupuk, ada yang pakai pupuk kimia, ada yang pakai pupuk organik. Waktu itu bukan pupuk organik, kompos ya. Terus ada yang disemprot setiap minggu, ada yang semprot 2 minggu sekali, ada yang tidak sebulan sekali, ada yang sangat tidak disemprot. Nah di situ hanya satu musim waktu itu padi, udah kelihatan jelas yang disemprot itu semua tetap kena dengan hamanya, dengan organisme pengganggu itu semakin banyak. Jadi hasilnya itu dengan yang tidak semprot sama saja, tidak ada perbedaan. Bahkan justru ini lebih banyak pengeluaran untuk biaya usaha taninya. Oke, karena harus beli obat-obatan dan ini itu ya. Menyemprot, banyak kerja gitu. Padahal yang tidak disemprot juga sebenarnya tidak hama itu selalu seimbang. Ada di lahan tapi selalu seimbang, tidak meledak. Karena tidak disemprot tadi ya, Pak. Tidak disemprot. Begitu juga yang pupuk. Kalau yang pupuk itu ada yang pupuk kimia, ada yang tidak pakai pupuk, dan ada yang pakai pupuk. Ternyata yang bagus itu yang pakai pupuk kompos. Oke. Jadi di situ udah terjun langsung di lapangan itu, sehingga kekuatan untuk memotivasi petani, karena ada penyuluhan waktu itu 1 musim 6 bulan lagi itu di lapangan. Ternyata membawa petani itu
seperti gitu ternyata bagus, sehingga waktu itu lahirlah petani PHT, IPPHTI, nah itu waktu Ikatan Petani Pemberantasan Hama Terpadu, Pengendalian Hama Terpadu, Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu, IPPHTI. Karena dia itu sudah jelas dengan tidak memakai pestisida pun tanaman itu bagus. Nah, dia kekuatannya di petani itu sangat kuat. Jadi karena mengurangi biaya yang lainnya tak perlu yang dikeluarkan oleh petani.